Hai guys. Hai semuanya, welcome di podcast pertama aku dan Zini. Sebenarnya ini podcast pertama aku. Iya, podcast pertama aku, tapi di podcast perdana ini aku undang cantik. Ngapain undang? Dia tuh maksa guys sebenarnya. Jadi kenalin semuanya, gue Jamal, nggak bercanda. JJ. Jamal guys. Ini ada tulisannya Jamal. Ini ada cerita di balik nama ini. Resolusi gue di tahun ini bikin podcast. Terus ini guys, temen gue dari umur gue 17 tahun. Iya. Aku Gini, pacarnya Carlos. Sebenarnya Carlos tuh tahu nggak sih lo tuh bernafas? Tahu. Jadi guys gini, ceritanya waktu itu tuh agak ngerti. Jadi gini, gue kan kayak suka scroll reels kan di Instagram, terus kayak meme lucu atau menggemaskan tuh selalu kayak gue kirim ke Instagram DM-annya dia. Sampai pernah satu waktu gue tuh di blok gara-gara selalu ngirim reels itu. Oh my god. Itu benar di blog? Beneran di blok. Sampai gak bisa gue ngirim DM lagi ke dia. Itu karena spamming nggak sih? Iya, kayak gue nggak tahu lagi. Mungkin karena spamming banget kali ya sampai di blok. Lagi gabut banget ya. Biasa kan kalau kirim reels kan ke temen deket ya karena temen-temenku kayak pada nggak bales reels yang gue kirim gitu loh. Jadi kayak buat apa? Tapi temen-temen lo seenggaknya masih nge-react Zin. Siapa emang lo mereact? Gue mereact dengan react gue tuh gue balikin reels yang lucu menurut gue gitu. Reels yang Zini banget. Itu gue balikin. Terus yang mengingatkan gue ke situ gue kirim balikan. Nah kalau Carlos balasannya apa? Lu di blok. Jangan, gak usah. Galau nggak Jin? Hah? Galau nggak? Enggak lah. Beneran nggak galau? Nggak galau, nggak galau. Kan lo sekarang nggak bisa kirim-kirim lagi. Ya gue kirim ke orang yang gue suka lagi. Jadi si Charles atau Lando gue kirimnya. Jadi emang ya guys, selain temen dia punya second choice yang lain. Bukan second choice-nya banyak. Nih, tapi sebenarnya di podcast pertama ini tuh gue tuh punya tema spesial. Jadi deg-degan. Karena kita kan temenan udah lama aja. Jadi tema yang gue bawa itu gue nih pengen bahas tentang seputar pertemanan. Edit ya, edit yang SpongeBob Friendship di sini. Rainbow. Nah, dia pasti tahu kartun kesukaan gue tiap pagi apa. SpongeBob. Jangan disebut. Oke, bisa. Karena agak berbahaya, berbahaya. Buat kita jadi tolol. Kalau buat lu nih, definisi temen tuh apa sih? Teman adalah tempat untuk bercerita, tempat untuk menampung kekesalan. Ya, untuk berbagi hal-hal yang menyenangkan, gosip-gosip. Ya, curhat-curhat gitu sih. Definisi teman menurutku. Oke, jadi teman adalah orang yang mendengar lu. Iya, yang mendengarkan. Sebenarnya bahasa kasar tempat sampah ya guys. Gimana ya? Enggak tempat sampah, enggak gitu. Maksudnya tempat segala isi hati lo tuh lo curahkan ke teman. Iya, benar. Itu definisi teman buat lo. Iya, karena agak sedikit memalukan misalnya kalau kita cerita misalnya tentang crush kita atau cowok yang kita suka tuh sama orang tua kan, pasti jarang dong yang kayak gitu, makanya ceritanya ya ke teman gitu. Betul. Tapi kan Zin, temen tuh ada, kalau gue tuh temen tuh ada kelasannya. Oke. Maksud gue gini, bukan gue membeda-bedakan teman ya guys, tapi maksud gue temen tuh ada kelasannya. Ada temen dekat, terus nggak temen biasa dulu, temen biasa, terus ada temen dekat tapi biasa aja, ada temen karir, sama temen deket banget. Di atas temen deket banget baru ada sahabat. Sebenarnya gue nggak percaya sama sahabat sih, temen deket banget. Gue juga sih nggak percaya sama yang namanya sahabat. Nah, kalau dari klasifikasi yang menurut gue tadi, gue tuh nggak bisa ke semuanya menceritakan kehidupan gue gitu loh. Kan kalau definisi lu teman adalah tempat orang mendengar cerita lu, terus teman. Iya, itu teman. Berarti lu sepercaya itu sama temen sih?
Iya, gue sepercaya itu sama teman sampai nggak kadang gue digoblok. Kata-katanya kasar banget sih. Sebenarnya gue selama ini bodoh-bodohi lu juga. Oh gitu. Sebenarnya selama ini aku fake. Enggak ya, kita ini temen karir. Ini tau nggak nih ada batasnya nih? Kalau tadi nggak ada batasnya nih. Kita cuma akur di kamera doang kok sebenarnya. Iya. Kalau lu tadi ada nggak sih pembagian pertemanannya? Ada temen biasa, temen dekat, dua doang sih. Teman biasa dan teman dekat. Iya. Berarti ada gap yang terlihat sangat jauh. Maksud gue ada perbedaan yang sangat jauh, kayak lo bisa membuka semua cerita itu ke teman dekat, tapi ke teman biasa lo nggak bisa buka. Enggak dong. Oke. Tapi apakah teman dekat bisa mendengar semua cerita dalam aspek kehidupan lo? Maksud gue, misal lo tentang percintaan lo, tentang keluarga lo, tentang pendidikan lo, atau masalah hidup pribadi lo. Bisa. Berarti lo membagikan Semuanya. Tapi kalau misalnya lo menganggap dia teman dekat, tapi kan kita nggak tahu dia menganggap kita teman dekat. Iya paham. Lo bakal overthinking nggak karena pernah oversharing pas kalian ini udah nggak temenan lagi? Pernah dong, masa nggak pernah sih kak? Setiap orang kan pasti punya permasalahan tentang pertemanan kan. Gue juga punya. Lalu tapi kalau gue tuh gue baru mengalami permasalahan di pertemanan itu selama kuliah. Kalau selama SMA SMP kayak gue nggak pernah mengalami permasalahan pertemanan yang terlalu drama gitu loh, karena kayak kita enjoy nggak sih anak muda. Remaja. Iya sih benar Kita sih. enjoy lebih banyak main sama teman. Mungkin ya gue juga beruntung mungkin ya. Alhamdulillahnya gue dapet teman-teman yang sefrekuensi waktu itu. Jadi nggak ada drama yang terlalu lebay banget. Tapi semenjak gue kuliah, terus gue bertemu orang-orangnya kayak ada ya manusia kayak gini di bumi gitu. Tapi jujur li di perkuliahan sekarang juga kayak gue baru mendapatkan gue punya lo teman kayak gini, ada loh manusia kayak gini tuh di sini. Di dunia perkuliahan ini gitu. Tapi lu merasakan mengalami permasalahan pertemanan itu dari kapan? Lu baru dari SD sih gue. Agak brutal. Iya agak brutal, makanya permasalahan di sini gue kayak chill gitu loh menjalaninya, kayak gue udah pernah, udah suhu gue gitu loh. Lo mau nggak cerita kayak maksudnya permasalahan itu kayak gimana? Apakah kayak yang drama tentang rebutan laki-laki atau drama kayak geng-gengan sih, gitu? Geng-gengan, hasut-hasutan kayak gitu. Bocil-bocil lah. Jujur sebenarnya gue kepo tau. Jujur jangan diacak-acak di sini ya. Enggak, bukan maksudnya itu, bukan itu. Maksudnya gue kepo gimana drama IK itu. Karena permasalahan dengan pertemanan gue tuh bukan yang kayak geng-gengan terus kayak gitu. Rata-rata tuh rebutan laki-laki, terus kalau enggak munafik gitu loh, kayak Oh my god. temen tapi busuk. Wow. Nah, jadi tapi kalau yang kayak geng-gengan terus hasut-hasutan gitu kayak gue belum pernah, atau udah pernah tapi gue nggak sadar. Tapi gue kepo. Itu tuh kayak gimana rasanya? Jadi gini guys, misalnya nih si JJ lah dan gua dan Aul ini kita satu geng. Oke. Terus datanglah Hafi ini misalnya murid baru. Habis itu Hafi ini punya selek sama lu. Hafi punya selek sama lu. Habis itu Hafi tuh mendekat ke gua dan ke Aul kayak menghasut gitu. JJ sebenarnya kayak gini loh. Dan lain-lain halnya. Habis itu kayak iya loh kayak gitu loh sebenarnya JJ, kayak kehasut dengan omongannya Hafi. Makanya dari itu gua sama Aul jadi pindah temenannya ke Hafi. Gitu. Gue masih nyambung maksud gue kayak gitu sih, kayak dalam dua kubu pasti ada kayak hasut menghasut. Berarti
misalnya orang yang ada di posisi gue di cerita itu, jadi ini kan kasusnya jadi orang-orang ini nggak mau temenan sama gue karena si Hafi ini ngejelek-jelekin gue. Hafi itu teman kita juga ya guys, jadi nggak bercanda ini. Jadi ini contoh. Misalnya orang-orang jadi nggak mau temenan sama gue karena Hafi ini menghasut orang-orang lah. Tapi kan gue bisa cari circle yang lain gitu loh. Nggak bisa karena kita tuh itu sekelas kan ya guys. Ceweknya misalnya ada 10. Terus misalnya lu yang satu ini, ya udahlah ini segeng 9 gitu loh. Jadi ya udah tinggal sendiri. Kayak karena ini lo kasusnya pas masih sekolah ya. Iya, kayak gitu. Bocil-bocil lah. Gimana sih bocil-bocil? Nyari pertemanan di luar kelas tuh susah ya. Karena gue kan mengalami permasalahan pertemanan ini kan di masa kuliah ya. Jadi kayak sebenarnya di kelas juga gue nggak punya teman sih. Jadi kayak pertemanan gue tuh di luar kuliah gitu. Jadi kalau misalnya ada satu circle yang tiba-tiba gue nggak cocok lagi, ya gue bisa cari circle yang lain. Tuh dari berbagai komunitas, dari kumpulan atau temen gue lagi gitu. Dulu saya introvert ya guys, jadi teman saya itu aja. Fun fact, temanku semua itu sepupuku adalah temanku adalah sepupuku gitu. Tapi ini sorry banget kita bawa suku, suku ya kan, keluarga lah. Ya nggak, maksudnya suku itu emang udah template orang Arab nggak sih? Fun fact, jadi ini gue orang Indo. Enggak, iya betul orang Indonesia betul, tapi dia kan punya darah Arab ya. Nah, dan setahu gue ini perhoaksan duniawi ya. Enggak, ini benar ya. Astagfirullahaladzim. Setahu gue emang orang-orang di wilayah, maksudnya kayak sekitaran Arab terus Timur Tengah itu kan emang circle pertemanan mereka itu ya sama keluarga sendiri. Contohnya Turki guys. Turki itu emang nggak berteman, tapi mereka berkoloni di keluarganya. Jadi kayak emang itu template keluarga lu gak sih? Enggak Buktinya satu komplek lu, keluarga lu semua. Itu karena dari keluarga besar, terus ya udah kayak gitu aja. Emang setahu gue nih orang-orang Timur Tengah ini gue orang Indonesia sumpah. Mengelompok gue orang Indo guys, jangan percaya dengan omongan dia. Kayak nih di Jakarta Selatan ada komplek orang Arab, di Bogor ada komplek orang Arab, di Sukabumi ada komplek orang Arab. Jadi kayak emang orang Arab ini berkoloni. Enggak guys, saya orang Indonesia sumpah. Karena mau lihat KTP? Iya betul Amis. Cuma kan ada darahnya. Karena kalau gue tuh nggak berteman sama keluarga gue ya guys. Ini beneran ya, kayak bukan kayak gitu sih berteman, cuma bukan yang temen nongkrong, temen jalan, temen ngumpul gitu tuh bukan, tapi lebih sama temen-temen sekolah, temen-temen kelas, temen-temen organisasi gitu. Gue jujur baru punya temen kayak gitu di sini. Kayak udah temen organisasi. Tapi kan itu lingkungan menentukan kan. Karena nggak ada sepupu gue ya di sini. Berarti lo kan dibesarkan di lingkungan yang seperti itu. Menurut lo ada nggak sih dampak negatif dan positifnya dari lingkungan seperti itu ya? Apakah misalnya contohnya nih, dengan lo besar di lingkungan yang seperti itu yang emang temanannya tuh udah dari kecil bareng-bareng, terus tiba-tiba lo ngerantau ke Turki, jadi susah cari temen yang bukan saudara gitu. Iya bener banget, kayak gue homesick ada kali 3 bulan di sini, kayak susah banget. Susah banget berteman, itu susah banget, yang namanya bersosialisasi susah banget, titik dah. Nah, oke. Kan susah banget ya menurut lo. Tapi yang gue lihat tuh sekarang lo tuh udah bisa survive dari itu. Iya, gimana ya? Itu di force itu. Gue pengen tahu caranya nih. Mungkin siapa tahu kan yang dengar ada yang kayak lo juga nih, orang Lampung yang suka berkoloni gitu. Coba tahu mau merantau kan. Oke, sebenarnya mindset sih guys, mindset dan seberapa ingin lu mau berubah gitu. Karena jujur orang introvert yang 70% ini mencari teman sangat-sangat susah. Kayak basa-basi aja susah banget gitu loh.
Terus ada titik dimana jenuh dan pengen berubah gitu. Akhirnya nge-force diri sendiri buat kayak cobalah ikut organisasi gitu, cobalah ajak ngomong orang duluan gitu. Ya emang awalnya susah gitu, kayak harus keringet dingin dulu, tangannya dingin dulu, atau kayak harus dirancang gitu loh kata-katanya. Kadang tuh aku harus mengetik kata-kata apa yang harus gue ucapkan saat ketemu orang baru, saking nggak bisa ngomongnya gitu. Tapi sekarang lu nyaman nggak dengan kemampuan lu bisa berteman dengan orang dengan mudah? Nyaman Atau kayak justru ada dampak buruknya ke lu sendiri, jadi kayak lu mungkin trust issue, kayak gue mencoba percaya sama temen yang emang baru kenal terus tiba-tiba dia ngehianatin lu. Karena baru kenal ngiyatin, nggak pernah ketemu temen yang kayak gitu, baru kenal. Yakin. Terus dihianatin. Terus mikir dulu ya guys, karena drama pertemanan di sini tuh super duper banyak gitu loh. Kayak mungkin kalau dibikin POV buku segini kali ya. Atau mungkin temen fake deh, kan kelakuan temen fake ini banyak banget ya. Kayak di depan kita dia baik, tapi di belakang dia ngejelek-jelekin kita, terus dia buat circle di luar kita sendiri gitu. Itu kan fake. Iya. Lu ngerasain itu gak? Merasa kok. SMP SMA merasa kok. SMP SMA. Nah jujur itu yang gue alami sekarang. Gak sekarang sih, maksud gue kayak di perkuliahan ini gitu. Terus karena SMP masa sekolah gue gak pernah ngerasain drama pertemanan kayak gitu. Jadi gue gak tahu menghadapinya. Iya. Kalau gue cut off udah aja langsung. Tapi kalau orang yang gak enak kan kayak susah juga tahu buat bersikap kayak gue gak mau tahan lagi sama lu gitu. Gue tuh nggak tegaan sih, gue nggak tegaan orang. Gue bisa kayak gitu. Gue nggak tegaan misalnya kayak dia nih mau jalan sama temen satu circle kita, tapi gue nggak diajak. Tapi kayak ya udah, gue kayak gue nggak diajak ya, gue sedih sih. Tapi kalau misalnya gue mau jalan sama temen gue harus selalu ngajak dia. Kayak gue kasihan gak sih kalau nggak diajak. Gue tuh selalu berpikir kayak gitu. Dan ujung-ujungnya gue ajak, tapi bikin gue sakit sendiri karena kayak gue sebenarnya nggak mau jalan sama dia, ngerti nggak? Gue nggak pernah kayak gitu, karena kalau gue nggak suka sama orang kayak ekspresi muka gue udah kelihatan gitu loh. Kayak udah, jadi bye. Gue tuh selalu menyesal di akhir kayak harusnya tadi gue ngajak dia. Kayak Real itu bakal menyiksa batin sih. iya, tapi gue nggak bisa mengatasi itu guys. Mungkin yang punya saran komen Di bawah. Pernah nggak misalnya punya teman udah deket banget sampai orang tua lu tuh percaya sama dia, tapi ternyata lu dihianatin? Enggak sih. Ih, gue pernah tahu. Gue selalu menjual temen-temen gue tahu. Ih, lu menjual gue. Bukan gitu, konteksnya gini. Misalnya ada waktu sebenarnya waktu gue nggak strike ya, tapi ada waktu di mana gue yakin kalau misalnya gue main sama orang baru itu tuh nggak dibolehin. Jadi kayak gue tuh selalu menjual kayak nama teman-teman gue, aku mau pergi sama Zini, tapi sebenarnya nggak sama Zini. Tapi menarik, berarti lo punya drama pertemanan yang cukup wow, karena lo udah merasakan itu dari masa sekolah ya Zin, benar ya? Yes. Satu pengalaman permasalahan pertemanan lo yang paling enggak banget menurut lo. Paling enggak banget. Masa sekolah, dan gue nggak mau ngasih tahu itu sekolahnya kapan. Bukan itunya, maksudnya kayak kejadiannya tuh kayak gimana? Kejadiannya yang paling enggak banget versi lu nih. Mungkin kalau versi gue pertemanan yang paling enggak banget adalah rebutan laki-laki atau rebutan orang yang kita suka. Itu drama pertemanan yang enggak banget. Oh, gue pernah pas SD. Lo bayangin SD kelas 2 nggak sih gue tuh? Kelas 2, iya kelas 2. Terus ada kakak kelas tuh ngiranya gue ngerebut pacarnya. Lu bayangin kelas 2 SD. Tapi bocil. Bentar. Itu kan sama yang kayak gue. Iya, itu kayak agak mesti Iya. SD loh. Lu kapan? Itu gue SMP. Tuh, masih SD. Tapi
ini pertanyaan balik lagi ke lu ya. Jenis pertemanan gak sehat yang paling enggak banget Yang buat paling lu? enggak banget. Atau tipe pertemanan tertoksik? Ih, masa sekolah toksik. Semuanya. Jenisnya maksud gue, jenisnya. Jenisnya. Kayak cuma apa gara-gara rebutan laki-laki, rebutan pasangan, atau kayak Mengkhianati sih. temen yang berkhianat. Hmm. Itu pertemanan yang paling. Itu kayak menyelekit di hati banget, kayak Kalau temen yang posesif, temen pos enggak punya. enggak, maksud gue kalau misalnya ada kasus temen posesif, menurut lo itu toksik banget enggak? Toksik lah. Lebih toksik temen posesif atau temen yang tadi lo bilang Dua-duanya. yang mengkhianat? Menurut gue itu sama aja. Tingkatannya sama. Iya. Gue nggak setoksik itu sih menurut gue. Yang paling toksik adalah pertemanan yang rebutan cowok. Itu rebutan pasangan sih. Itu pertemanan tertoksik. Lu keluar dari situ, dari circle pertemanan lu, kalau temen lu ada yang suka sama orang yang suka. Udah, daripada berantem, cabut bro. Ya, teman berkhianat itu juga termasuk toksik gak sih? Toksik, betul. Benar sih, toksik, berkhianat. Berkhianatnya dalam apa dulu nih? Dalam hal menjaga rahasia negara. Oh, berarti bocor. Bocor guys. Jadi Jadi itu Jin, kenapa gue membagikan pertemanan gue tuh menjadi 4 bagian. Ada teman deket, ada teman deket banget, teman deket aja, teman biasa. kan dulu gue nggak punya kayak gitu. Semua orang gue nggak temen. Sekarang lu bisa Sekarang membagikan itu? gue Lu membagi. bisa mengklasifikasikan itu nggak? Bisa memilah mana milah, teman yang iya. deket, Tentu saja kadang pun kayak temen deket, kayak sedekat kita ini pun Jejit pun nggak tahu relationship gue misalnya lagi deket sama siapa, karena gue stres isu itu perlu di garis bawahi sama yang namanya temen. Kadang ya gue keep aja sendiri gitu. Berarti lo lebih percaya sama keluarga lo masih. Balik lagi lo percaya sama keluarga. Iya bener banget, keluarga itu nomor 1 guys. Gue juga sih sebenarnya. Cuma kalau percintaan kayak gitu relationship, gue mendingan ke temen gue daripada ke keluarga gue. Daripada udah dikenalin tapi dia cabut. Lo punya nggak? Kan sekarang lo baru menemukan cara memulai pertemanan Ya. atau cara dapat teman. Punya nggak tips cara memilih teman? Atau kita tuh harus nggak boleh pilih-pilih teman? Ya udah, Pilih lah, gila. Pilih temen. belum selesai gue nih. Pilih temen itu harus dipilih. Oke, jadi menurut temen tuh harus dipilih. Harus. Temen seperti karakter seperti apa yang nggak boleh dipilih untuk jadi. Ya yang membawa dampak buruk lah, membawa Tapi kan kita negatif. nggak bisa tahu kalau misal pertemanan di awal. Kalau Kayak gue misalnya, gue ada temen, dia dari luar tuh kayak wow, masya Allah, tabarakallah. Terus kita udah kenal, dia menyesatkan kita, ngerti nggak? Kita justru dia yang menjerumuskan kita. lo menyesatkan gue berapa tahun yang lalu. Tapi kan cover gue juga nggak masya Allah banget sih. Emang gue penjerumus. Astagfirullahaladzim, enggak bercanda. Nah, itu maksud gue. Kayak ini dari luar udah masya Allah banget. Kita ini tujuan bertemannya tuh biar kita ini terbawa dampak positif. Tapi ternyata kita makin terjerumus. Caranya adalah guys, jangan percaya dulu sama dia nih orang satu. Misalnya kalau temenan baru, kenal dulu minimal 3 bulan lah, kayak PDKT aja. Gitu loh. PDKT lo 3 bulan ya? Enggak gitu, bukan gitu. Bukan gitu guys. Ya kita harus tahu dulu, kita harus mendalami dia dulu juga. Kayak gimana karakternya, masa tiba-tiba langsung jadiin teman deket, nggak lucu. Jadi itu tips dari Jini. Kalau menurut Jini, kita tuh harus Memilah teman. pilih temen, betul, jangan Pilih sekarang. temen. PDKT-nya 3 bulan minimal. Iya, sama temen, mau memasukkan dia ke teman biasa atau teman dekat gitu. Kalau sama pacar, Aduh, itu di luar PDKT-nya topik berapa? ya, di luar topik Oke. Dit. Kita bahas di episode selanjutnya. Oke, segitu dulu podcast perdana kita kali ini. Tungguin episode selanjutnya. Bye bye.